Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Hilmia SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Madiun dalam bidang studi biologi. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan aksi 2 dengan materi perubahan lingkungan submateri jenis-jenis limbah di kelas 10 dengan mempraktikkan model pembelajaran Project Based Learning di SMAS Muhammadiyah 3 Tulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di pembelajaran biologi. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, udah ya. Sekarang saya mau presensi untuk kehadirannya hari ini. Kira-kira yang tidak masuk siapa? Oh, nihil ya. Berarti tidak perlu saya presensi satu persatu. Langsung saya centang aja yang masuk hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran seutuhnya, saya mau tahu apa aja sih yang kalian ketahui tentang jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah. Ada apa aja sih di jenis-jenis limbah ini? Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran. Nah, pencemaran ini diakibatkan oleh polutan, salah satunya limbah itu sendiri. Jenis-jenis limbah ini apa aja? Oke, Felsya. Gini dong Felsya. Oke, Felsya akan menjawab. Kira-kira yang kamu ketahui tentang jenis-jenis limbah itu apa aja? Sampah rumah tangga. Oke, domestik itu adalah limbah dari rumah tangga. Nah, selain jenis limbah itu ada lagi. Apa lagi? Limbah pabrik. Contoh limbah pabrik apa? Asap pabrik. Asap pabrik. Oke, boleh ya. Kalau misalnya ada juga yang akhirnya limbah cair dari pabrik. Apa Alvin? Limbah organik. Berarti satunya ada lagi jenis limbah yang lain. Selain organik apa berarti? Anorganik. Dari domestik kira-kira apa yang bisa jadi limbah organik? Sayur, sisa-sisa sayur, sisa-sisa masak ya. Itu bisa jadi limbah organik. Kira-kira kalau limbah organik ini bisa jadi apa akhirnya? Pupuk. Iya benar. Kalau misalnya anorganik, contohnya apa? Plastik, kertas, daun-daun tadi apa? Organik. Nah, kalau jadi organik bisa jadi limbah. Kalau anorganik bisa jadi apa? Kerajinan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran Project Based Learning menggunakan metode literasi, diskusi, proyek, dan presentasi, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah berdasarkan wujud dan penanganannya dan dapat membuat produk kerajinan dari bahan limbah sebagai gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan dengan kreatif, kritis, dan mandiri serta dapat memunculkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab berarti kalian harus segera menyelesaikan di hari ini dengan capaian 100% dari produk yang sudah kalian utarakan gagasannya dan sudah kalian lakukan pengerjaannya sebelumnya. Nah, tadi kita sudah ngobrolin tentang limbah. Apa sih limbah itu? Ya. Nah, limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang terdampak negatif jika memang tidak diupayakan meningkatkan fungsi atau kegunaannya. Kayak gitu ya. Kalau di sini limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Nah, maka dari itu limbah harus dikelola dengan baik agar memiliki fungsi yang lebih bagus dan lebih bermanfaat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian akan saya berikan video mengenai macam-macam atau jenis-jenis limbah. Limbah
Limbah adalah benda yang tidak diperlukan lagi oleh masyarakat atau benda yang dibuang karena dianggap tidak berharga atau tidak dibutuhkan. Menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sedangkan menurut keputusan Menperindad, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya. Nah, berdasarkan sumbernya ini. Nah, ini kalau berdasarkan sumbernya tadi domestik berarti bersumber dari mana? Rumah tangga. Kemudian kalau industri, pabrik. Kalau pertanian dari mana? Sawah. Apa yang menyebabkan dia memiliki limbah? Pestisida. Kegiatan apa itu pestisida? Pupuknya. Jadi kalau misalnya berlebihan, airnya akan meluber ke sungai. Nah, itu bisa menjadi sumber limbah. Kalau pertambangan kira-kira apa? Minyaknya bisa jadi minyak itu adalah minyak dari pertambangan, bisa jadi masuk atau sumber dari limbah yang ada di lingkungan. Nah, dari video tersebut saya harap kalian dapat memahami lebih jauh jenis-jenis limbah yang ada di lingkungan kalian. Tolong sih kalian analisis, kira-kira kalian padukan antara pengetahuan dari video tersebut dengan lingkungan kalian. Kira-kira yang paling banyak di lingkungan kalian itu jenis limbah apa? Domestik. Siapa yang mau menceritakan? Oh, Ariel. Oke, silakan. Silakan, ceritakan tentang limbah yang ada di lingkunganmu. Tadi kan kamu sudah bilang domestik toh, berarti limbah dari rumah tangga. Apa aja? Jenisnya apa aja? Yang paling banyak? Sayuran gitu. Iya. Sayuran, berarti dia termasuk jenis limbah apa? Organik. Oke, terima kasih. Ada yang mau menjelaskan lebih rinci lagi? Ada yang mau ditanyakan dalam materi jenis-jenis limbah ini? Sudah, tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah. Nah, kalau gitu silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing, dibawa alat dan bahannya untuk mengerjakan proyek yang sebelumnya belum selesai. Sama ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ketua kelompok untuk mengambil LKPD. Thank you. Welcome. Oke, sebelum kalian mengerjakan, saya akan menjelaskan mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan. Oke, saya jelaskan lagi. Di pertemuan ini kita materinya jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah kalian tulis kelompok dan anggotanya seperti biasa. Kemudian soal dijawab ya, jika pasti ada ya limbah di lingkungan kalian yang paling mencemari, tolong dipilih satu aja. Kemudian dampaknya seperti apa. Kemudian sebutkan jenis-jenis limbah yang banyak mencemari lingkungan hidup di Sidoarjo secara umum. Kemudian ini identitas produk kerajinan sama seperti sebelumnya. Alat dan bahan yang disiapkan, langkah-langkah pembuatan juga sama seperti sebelumnya. Kalian tulis langkah-langkah pembuatan. Nah, nama produk kerajinan bahan limbah ini saya mau nama produknya yang kreatif, unik ya. Kemudian capaiannya harus 100% untuk pertemuan kali ini. Nah, deskripsi capaian produk berarti sudah dapat dijual belikan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jelas ya? Silakan dikerjakan. Oke. Ini sudah dibagi penugasannya? Ya, berarti ada yang mengerjakan LKPD dan ada yang mengerjakan penugasannya, proyeknya. Diperhatikan, kita mulai dari jam berapa tadi jadwalnya, jadwal pembuatan proyek di hari ini ya, 12:30 tanggal 9. Nah, ini kamu tulis ini dulu tanggal, apa itu tanggalnya dulu,
Apa ini Senin, tanggal berapa, baru nih jamnya. Itu kater sih. Ya, jadi jam 1, jam 13.00 ngapain? Bagaimana progres dari kelompok 3? Bagaimana? Oke, sudah hampir selesai ya, tinggal dimasuk-masukkan aja berarti. Iya. Tinggal LKPD-nya yang belum selesai. Yang sudah siap dari tadi kelompok 3, maka kita beri tepuk tangan yang meriah. Kesempatan pertama untuk kelompok 3. Akan memulai untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil produk yang kami buat. Ya, keterangkan apa yang sudah kalian kerjakan. Nama produk kerajinan bahan limbah yaitu The Vintage Flower Vase. Capaian yang sudah kami capai 100%, dan deskripsi capaian produk kelompok kami sudah melakukan tahapan terakhir, yaitu tinggal masukkan daun dan bunga ke dalam vas. Oke, apa namanya tadi? The Vintage Flower Vase. The Vintage Flower Vase. Oke. Tanggapan? Meminta tanggapan kelompok 3. Kelompok 2. Untuk memberikan tanggapan. Untuk memberikan tanggapan, saya mau saran kalau untuk lubangnya itu kalau bisa lebih dibesarin, soalnya kan kalau di kecil gitu kan kayak apa ya, bunga-bunganya kan jadi cuma kelihatan rempek banget gitu. Ya, terlalu rempek. Penuh gitu ya. Ya, perlu dibesarin. jadi begini biar nggak terlalu masuk. Boleh ditanggapi. Kelihatan bunganya. Ditanggapi dengan benar. Silakan memberi tanggapan. Ya, sebenarnya emang dari awal konsepnya seperti ini biar apa ya, tidak terlalu lebar. Jadi kalau pas bunga yang bentuknya kayak dipotong gini tuh udah terlalu monoton banget. Jadi makanya sengaja diginiin. Sekian dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira evaluasi pengalaman yang sudah kalian lakukan itu apa saja? Kita mulai dari kelompok 1 untuk belum ya, baru itu kita mulai dari kelompok 3 dulu. Tolong jelaskan evaluasi pengalaman yang sudah kalian lakukan hari ini. Dari pengalaman kami membuat vas bunga ini, kami jadi tahu betapa pentingnya kita mengolah limbah-limbah yang berserakan dimanapun itu, karena dengan itu kita bisa menjadikannya sebagai produk yang memiliki nilai jual. Bagus, oke, tepuk tangan. Jadi, karena sudah selesai presentasinya, kalian juga sudah mengevaluasi pengalamannya. Kelompok yang paling siap untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini atau menyelesaikan produknya hari ini adalah siapa kira-kira? Ya, kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ya karena manajemen waktunya sudah bagus, kemudian manajemen pembagian kelompoknya, pembagian tugas pada kelompok setiap anggotanya juga sudah bagus, sehingga akhirnya selesai dengan cepat. Berarti sudah sangat jelas materi pembelajaran kita jenis-jenis limbah. Ya, kemudian kalian sudah tahu macam-macam jenis limbah dari sumbernya, kemudian macamnya gitu ya. Sudah. Untuk menambah pengetahuan kalian, tolong dibereskan dulu. Kita post test. Dilihat HP-nya, kemudian dibuka aplikasinya Word Game, kemudian kalian kerjakan post testnya. Centang dong. Nanti aja sekarang kerjakan dulu, dicentang ya nanti. Sudah bisa? Ada yang mau ditanyakan dari selama proses pembelajaran ini? Tidak ada ya, berarti sudah sangat jelas materi pembelajaran kita jenis-jenis limbah. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang proses daur ulang limbah. Ya, bagaimana kita menangani limbah ini dengan melakukan daur ulang.
Nah, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.